Kelahiran Pedang Iblis bab 2321 kerja tim. Langit dan bumi sebagian besar mengabaikan June. Mereka menyadari kekuatan anehnya, tapi dia terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir itu. Serangan yang diluncurkan ke daratan juga terlalu kuat untuk keberadaan satu peringkat 9. Langit dan bumi tidak mengira June akan bisa mempengaruhinya, tapi hasil itu juga tidak terlalu membuat mereka khawatir. Pertempuran berhenti sementara June menyerap semua sambaran petir dalam serangan langit dan bumi. Lubang terbuka di tubuhnya, dan suar keluar dari lubang tersebut karena banyaknya energi yang dia masukkan ke dalam sirkuit sempurnanya. Semua orang dapat melihat bahwa June tidak dapat menangani kekuatan sebesar itu. Daging dan dunianya memiliki ketahanan bawaan terhadap sambaran petir langit dan bumi, tapi dia memiliki batasan yang jelas, dan proses tersebut telah mendorongnya melewati batasan tersebut. Tindakan itu hanyalah bunuh diri. June tidak bisa berharap untuk selamat dari proses tersebut, tapi bahkan langit dan bumi pun tidak bisa memprediksi batas dari perilaku gilanya. June mengabaikan banyak luka dan memaksa energi langit dan bumi untuk memperbaiki tubuhnya. Sebagian besar dagingnya tidak bertahan dalam proses tersebut, namun beberapa bongkahan mencapai tingkat kekuatan baru dan berusaha menuju evolusi total. Evolusinya jauh dari tanpa rasa sakit, dan June berubah menjadi sosok berdarah dengan hanya tersisa beberapa bagian kulit di tubuhnya. Bahkan sebagian besar ototnya telah hancur saat dia mencoba menggunakan energi superior itu untuk berkembang, tapi dia tampak baik-baik saja dengan kerusakan tersebut. June mengalihkan sebagian perhatiannya ke dagingnya sementara penyerapan berlanjut. Beberapa bagian kulit yang selamat dari proses tersebut telah berubah menjadi bahan yang dapat menahan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, dan dia tidak ragu untuk mengandalkannya. Sirkuit sempurna menghasilkan energi yang jauh melampaui batas normal June, tapi daging barunya menahannya dengan sempurna. Bagian lain dari tubuhnya tidak seberuntung itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Energi baru itu menghancurkan dan menambah kekuatan pada pengaruhnya, memungkinkannya untuk merentangkannya hingga area terdekat di langit. June telah mempengaruhi bola padat tersebut, jadi memaksa badai untuk terbang ke arahnya ternyata cukup mudah. Kilatan petir meninggalkan badai dan melesat menuju bulan Juni. Serangan itu menghantam tubuhnya dan bergabung dengan aliran energi yang sebelumnya dia serap. Proses dilanjutkan pada saat itu. June memaksa energi yang diserap untuk memperbaiki tubuhnya sebelum menggunakan beberapa sisa daging untuk memperluas pengaruhnya lebih jauh. Rencana June menjadi jelas bagi semua orang. Dia ingin mempengaruhi keseluruhan badai dengan pengaruhnya. Menghilangkan petir di depan langit tidak akan memberikan keuntungan taktis apapun, tapi itu mungkin memberinya apa yang dia butuhkan untuk maju. Memahami rencana tersebut tidak mengubah sifat tindakan June. Langit dan bumi masih percaya bahwa dia bunuh diri. Merebut sebagian kecil badai hampir menghancurkan tubuhnya. Kedengarannya mustahil untuk menyerap semuanya. Namun, langit dan bumi telah memastikan bahwa keseluruhan kelompok Nuh melampaui ekspektasi mereka. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinan suatu peristiwa terjadi, June mempunyai peluang untuk berhasil, dan para penguasa tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Cukup dengan semut yang menghalangi rencana kita, langit dan bumi mengumumkan sebelum menunjuk 2 jari pada bulan Juni. Situasi di bulan Juni begitu rapuh sehingga satu gelombang energi yang tidak terduga dapat menggoyahkan keseimbangan yang sedang ia perjuangkan untuk pertahankan. Tubuhnya bahkan mengandung terlalu banyak kekuatan, jadi pengaruh negatifnya pasti akan menyebabkan ledakan. Namun, ketika energi berkumpul di ujung jari langit dan bumi, semburan energi hitam berteleportasi ke atas mereka dan menghantam kepala mereka. Kontak dengan petir menghancurkan sebagian besar aliran deras, memperlihatkan Nuh yang mengenakan baju besi jahatnya. Ujung pedangnya mencoba menembus kepala langit dan bumi, namun gagal melewati sambaran petir yang dangkal. Namun, pedang iblis dan pedang terkutuklah sedikit menembus langit dan bumi, sehingga potensi memenuhi dunia Nuh. Power up tersebut memberikan kekuatan baru pada gerakan menyodorkannya dan mendorong sosok yang berderak itu sedikit ke bawah. Suara berderak yang dikeluarkan langit dan bumi semakin keras, namun Nuh tidak melepaskannya bahkan saat percikan api meninggalkan lawannya dan menembus tubuhnya. Namun, dorongan kecil itu tidak mengalihkan perhatian para penguasa dari target utama mereka. Ujung jari langit dan bumi bersinar, namun kekuatan yang tak terhentikan tiba-tiba mendarat di tangan mereka dan mendorongnya sedikit menjauh. Para penguasa harus menyelaraskan kembali lengan mereka dengan June, tetapi sosok yang muncul di sisi mereka menghentikan mereka. Aku tidak bisa menahannya terlalu lama, Wilfred mengumumkan sambil meraih lengan langit dan bumi dan menariknya sambil memberikan bahan bakar ke semua yang dimilikinya. Otot-otot di lengan Wilfred menonjol hingga mencapai ukuran yang tidak masuk akal. Namun, tangan dan lengannya menderita karena terlalu dekat dengan langit dan bumi. Percikan api yang keluar dari tubuh mereka dengan mudah menembus kulit Wilfred dan meninggalkan luka parah. Langit dan bumi awalnya mencoba mengarahkan tangan mereka kembali pada bulan Juni, tetapi mereka segera menemukan bahwa Wilfred tidak mau bergerak.
Kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh tarikannya hampir terlalu besar, bahkan bagi para penguasa. Kamu akan terbakar jika terus melakukannya, kata langit dan bumi sebelum mengarahkan tangan mereka yang bebas ke Wilfred. Kenapa kamu tidak membakarnya dulu? Suara Alexander bergema di area tersebut sebelum dia berteleportasi ke sisi kiri langit dan bumi. Alexander mengeluarkan aura yang menindas sebelum memadatkannya di telapak tangan kanannya. Pakar itu menekankan tangannya ke bahu langit dan bumi, dan cairan api merembes ke dalam tubuh mereka. Api cair merah itu bekerja seperti infeksi yang mencoba menghalangi kendali langit dan bumi atas lengan bebas mereka. Tentu saja, kondisi itu tidak bersifat sementara. Para penguasa hanya perlu meningkatkan kekuatan sambaran petirnya untuk membebaskan diri. Aku merasakan tekadmu, seru pencuri tertinggi saat dia muncul di hadapan langit dan bumi. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Sosok pencuri tertinggi berubah menjadi pusaran biru yang mengacaukan kestabilan petir langit dan bumi. Energi meninggalkan tubuh mereka tanpa mempengaruhi bentuk keseluruhannya, tapi sesuatu dengan cepat menjadi jelas. Para penguasa kehilangan kekuasaan. Langit dan bumi sepertinya hendak berbicara, tetapi semburan energi perak tiba-tiba menimpa wajah mereka. Sword Saint berdiri di sisi lain dari serangan itu dan mendorongnya ke depan, tetapi usahanya hanya berhasil sedikit menggoyahkan struktur para penguasa. Iblis bukanlah semut, kata iblis surgawi sambil muncul di atas Nuh dan menunjuk ke bawah. Air terjun energi berwarna merah darah menukik ke arah Noah dan yang lainnya tanpa mempengaruhi mereka sedikit pun. Namun, ketika serangan itu mencapai langit dan bumi, serangan itu menyatu dengan sambaran petir dan memperlambat gerakan mereka. Langit dan bumi merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka dalam situasi itu, dan keadaan semakin memburuk. Kerja sama tim Noah, Sword Saint, Supreme Thief, Divine Demon, Alexander, dan Wilfred tampil sempurna. Perjuangan mereka menyatu dengan sempurna dan meningkatkan jumlah kerusakan yang bisa mereka timbulkan. Hal ini bahkan lebih nyata lagi terjadi pada Nuh. Pedangnya mampu menusuk lebih dalam ke kepala langit dan bumi, yang mengisinya dengan kekuatan baru dan memungkinkannya menambah kekuatan dalam serangannya. Siklus kelelahan dan tenaga ekstrim berlanjut sebelum mencapai kecepatan yang gila. Noah lupa berapa kali dia hampir pingsan. Seluruh fokusnya adalah mencocokkan pengisian ulang dunianya dengan dorongan baru, dan proses itu perlahan-lahan menghasilkan efek yang diinginkan. Sebuah retakan terbuka di kepala langit dan bumi. Retakan itu meluas dari pedang Nuh dan membentang menuju pusat serangan lainnya. Kelompok itu sepertinya hendak menghancurkan avatar itu, tapi para penguasa siap membalas. Jangan mundur, Nuh meraung saat langit dan bumi menjadi cerah. Bahaya memenuhi indera Noah. Tapi sesuatu yang aneh bergabung dengan perasaan itu saat cahaya putih memenuhi penglihatannya. Teman-temannya berbagi sensasi tersebut, dan mereka semua memutuskan untuk melakukan manuver mengelak untuk meninggalkan area tersebut. Kamu tidak akan lolos, langit dan bumi berteriak, tapi geraman yang dalam mencapai mereka sebelum mereka bisa fokus pada lawan mereka yang melarikan diri. Kemudian, tebasan besar melanda sosok mereka. Kelahiran pedang iblis bab 2322 berlutut. Safu meraung, dan daratan menggeram saat tebasan besar melanda langit dan bumi. Serangan itu mendorong sosok yang berderak itu menjauh saat ia terbang menuju langit. Tebasan itu menghantam badai dan menusuknya tanpa menemui perlawanan apapun. Energi dalam jumlah besar itu jatuh ke langit setelahnya, dan tetap di sana hingga seluruh bahan bakarnya habis. Setelah tebasannya menyebar, penonton di pesawat yang lebih tinggi dapat melihat bahwa langit tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, sosok yang berderak itu juga telah menghilang. Nuh tidak percaya sedetik pun bahwa pertempuran telah berakhir. Langit masih bersinar, dan badai terus berkecamuk. Cadangan energi langit dan bumi mungkin terlalu besar untuk dihitung, sehingga serangan sederhana tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun demikian, tidak ada yang terjadi setelah tebasan itu bubar. Pesawat yang lebih tinggi mencoba untuk terdiam, tapi Safu dan daratan mencegahnya. Naga itu menusukkan pedang besarnya, dan serangan menusuk terbang menuju titik terbuka di langit. Nuh mengabaikan masalah itu untuk saat ini. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk daratan itu, dan dia merasa sangat senang karena langit membuatnya sibuk. June tetap tenggelam dalam prosedur bunuh diri, dan pengaruhnya tumbuh seiring dengan selesainya siklus. Semakin banyak bongkahan badai yang menjadi mangsa kekuatannya, namun kondisinya terus memburuk. Noah berteleportasi di sebelah June tetapi memutuskan untuk tetap diam. Lapisan kedua materi gelap terbang di atas mata reptilnya untuk mencegah tekanan bawaannya memengaruhi prosedur saat dia memeriksa kekasihnya. June benar-benar kacau balau. Hanya sebagian kecil kulitnya yang selamat, dan otot-ototnya pun tidak membaik. Kerangkanya terbuka, begitu pula organnya. Noah dapat melihat bagaimana kerusakan telah menyebar ke seluruh sosok June. Dia mengorbankan dagingnya untuk melahirkan sejumlah kecil jaringan superior, dan Noah tidak tahu apakah sisa tubuhnya akan cukup setelah prosedur selesai. Perhitungan terjadi di benak Nuh saat dia mempelajari June.
Dia berharap pikiran kekerasannya bisa memunculkan ide untuk membantu kekasihnya, tapi tidak ada yang bisa berhasil dalam situasi itu. June terlalu jauh dari pengetahuan Nuh. Dia tahu dunianya lebih baik daripada orang lain, tapi itu tidak membuatnya bisa memperbaikinya. Dia kurang memahami bidang unik tersebut. Berhentilah menatapku, dengus June, tapi suaranya membawa getaran yang pasti disadari oleh Nuh. Apakah kamu akan mati? Nuh bertanya. Tidak sebelum mencapai puncak, kata June. Pastikan untuk tidak mati bahkan pada saat itu, perintah Noah. Alam semesta terlalu besar untuk membatasi diri kita pada peringkat ke-9. Aku akan fokus untuk melampauimu untuk saat ini, June menyeringai sebelum memperluas pengaruhnya sekali lagi. Kilatan petir meninggalkan badai dan terbang menuju bulan Juni. Berbagai aliran energi telah terbentuk di sekelilingnya, namun dia bahkan belum setengah jalan dalam prosesnya. Noah melirik June lagi sebelum berteleportasi. Situasinya tidak memungkinkan dia untuk khawatir. Semua pikirannya harus fokus untuk memenangkan pertempuran. Iblis ilahi, orang suci pedang, pencuri tertinggi, Alexander, dan Wilfred telah berkumpul di tempat kosong secara acak selama jeda itu, dan Nuh mencapai mereka. Para ahli tidak mengatakan apapun tentang perjalanan singkatnya menuju bulan Juni, dan dia berpura-pura tidak memperhatikan banyaknya luka di tubuh mereka. Semua orang menderita selama pertukaran sebelumnya. Noah, Alexander, dan Wilfred memiliki lubang besar di tubuh mereka, bahkan ada yang menusuknya dari sisi ke sisi. Iblis ilahi, biksu pedang, dan pencuri tertinggi berada dalam kondisi yang lebih buruk karena tubuh mereka yang lebih lemah, namun teknik penyembuhan mereka sudah berhasil. Bagaimana menurutmu? Alexander memecah kesunyian. Semua orang menatap area terbuka di langit, tapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Langit terlalu keras, jawab Noah sementara daratan melancarkan serangan lain yang gagal menggores lapisan putih. Langit dan bumi mungkin bisa bersembunyi di dalamnya dan menciptakan kesengsaraan sedunia untuk menghabisi kita. Hanya pengecut yang akan melakukan itu, kata iblis ilahi. Aku bisa menemukan sesuatu untuk memancing mereka keluar, pencuri tertinggi mengumumkan. Kita harus menemukan pedang yang bisa menembus langit, seru Sword Saint. Kami mengabaikan si maniak pedang kan? Wilfred bertanya. Saya memiliki beberapa jalur pedang yang menarik, ungkap pencuri tertinggi. Saya bisa membuat benda tajam, tambah Alexander. Langit dan bumi adalah langit, gerutu Nuh. Kami membunuh mereka, dan langit runtuh. Membunuh jelas lebih baik, kata Divine Demon. Bagaimana kalau mereka bersembunyi? Alexander bertanya-tanya. Mereka tidak akan melakukannya, kata Noah sambil menatap Caesar yang tersenyum di kejauhan. Mereka harus menggunakan kami sebagai batu loncatan. Itu berarti mengalahkan kami sepenuhnya. Jadi, karena usaha mereka sebelumnya gagal, tebak pencuri tertinggi. Ya, lanjut Nuh. Mereka mungkin akan menemukan avatar yang bisa menangani kita. Ayo kita bunuh yang berikutnya dengan cepat, kata Divine Demon. Saya tidak ingin membuang waktu berurusan dengan versi yang lemah. Bukankah lebih baik melakukan langkah demi langkah dan terus meningkat? Wilfred bertanya-tanya. Menurutku lebih baik kita berusaha sekuat tenaga untuk selamanya, jawab Noah. Pemikiran yang bagus, pewarisku. Iblis ilahi tertawa. Nuh tidak menjawab. Sejujurnya dia tidak tahu rencana mana yang menguntungkan organisasinya. Dia hanya bisa mempercayai instingnya, dan instingnya menyuruhnya untuk bertindak liar. Saya bisa memaksa langit dan bumi untuk memunculkan avatar terbaik mereka, klaim pencuri tertinggi. Anda hanya ingin mencuri ciptaan mereka yang lebih lemah, kata Alexander. Pencuri tertinggi ingin menentang Alexander, tetapi langit tiba-tiba bersinar dan memaksa para ahli mengabaikan pertengkaran mereka. Dan yang lainnya tetap membuka kesadaran mereka untuk siap menghadapi serangan apapun, tetapi langit dan bumi tidak repot-repot bersembunyi. Sosok tinggi humanoid terlihat di balik area langit yang terbuka. Detailnya semakin jelas saat makhluk itu mendekati permukaan putih dan melintasinya untuk memasuki bidang yang lebih tinggi. Kristal putih cerah bersinar di seluruh sosok humanoid itu. Avatar itu sepertinya terbuat dari mineral yang menyilaukan itu, tapi Noah dan yang lainnya bisa merasakan bahwa ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di bawah dan di dalamnya. Kilatan petir yang lebat mengalir di dalam kristal, dan suara berderak berirama bergema di bawahnya. Avatar itu sepertinya memiliki inti yang keras. Ada hati yang tidak dapat dipelajari oleh Nuh dan yang lainnya. Kekuatan avatarnya tidak terlalu berbeda dari sebelumnya. Itu adalah item kuasi peringkat 10 yang sedikit lebih unggul, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam di versi saat ini. Mereka membawa maknanya, pikir Noah. Avatar itu melayang di depan langit selama beberapa detik sebelum mengarahkan wajahnya ke arah kelompok Noah. Mulutnya terbuka, dan percikan api mengiringi kata-kata yang keluar darinya. Jangan khawatir, kata langit dan bumi dengan nada mendengung yang bergema di seluruh bidang yang lebih tinggi. Kami sudah selesai bermain-main. Bentuk ini mewujudkan kekuatan kami yang sebenarnya. Apakah kamu lelah kalah? Nuh mengejek. Tidak perlu memalsukan kepercayaan diri, langit dan bumi mengumumkan. Sangat wajar jika kita merasa kagum pada kekuatan kita.
Tekanan yang menyesakkan keluar dari avatar dan memenuhi bidang yang lebih tinggi. Noah dan yang lainnya merasakan kekuatan yang tak terhentikan mendarat di tubuh mereka dan mendorong mereka ke bawah. Langit dan bumi ingin mereka berlutut. Kelahiran Pedang Iblis bab 2323 kebanggaan. Tekanannya tidak hanya berat, kekuatannya yang tampaknya tak terbendung berasal dari makna mendalam yang mengalir di dalamnya. Nuh dan Alexander lebih mudah memahami makna tersebut. Mereka adalah spesimen yang sangat kuat yang berdiri di puncak bidangnya masing-masing, sehingga mereka dapat mengenali kesamaan dalam pengaruh tersebut. Langit dan bumi tidak berusaha menekan kelompok Nuh. Mereka hanya mengekspresikan keseluruhan kekuatan mereka, yang membawa lautan dunia yang terkumpul selama umur panjang mereka. Kumpulan makna yang stabil itu secara alami melahirkan keberadaan yang unggul, sesuatu yang melampaui batas-batas spesies. Langit dan bumi sudah jauh melampaui binatang ajaib, manusia, dan bibrida. Mereka adalah makhluk yang telah lama meninggalkan label lemah tersebut. Noah tidak melupakan waktunya sebagai manusia. Dia mengingat rasa iri dan ketertarikannya pada binatang ajaib dan proses yang pada akhirnya membawanya ke kondisi saat ini. Tetap saja, sudah lama berlalu sejak Nuh berdiri di hadapan makhluk yang mampu melampaui kelebihan bawaannya. Periode itu bahkan membuatnya percaya bahwa dia adalah salah satu tipe makhluk paling kuat di dunia. Namun langit dan bumi membuktikan bahwa dia salah. Nuh berjuang untuk memandang sosok kristal itu sebagai makhluk hidup yang layak, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kekuatannya. Langit dan bumi tidak mempedulikan detail itu saat mereka membuat avatar. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang dapat menampung akumulasi makna yang sangat besar, dan hasilnya sungguh luar biasa. Sosok kristal itu berdiri di puncak berbagai bidang, dan Nuh harus mengakui bahwa dia tidak mengenal banyak bidang tersebut. Langit dan bumi telah membangun sesuatu yang sangat mendekati kesempurnaan, dan kehadirannya saja terasa terlalu berat bagi makhluk rendahan di alam yang lebih tinggi. Tentu saja keunggulan itu saja tidak bisa membuat Nuh menyerah. Itu hanya mendorongnya untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari selama berada di puncak rantai makanan. Aku sudah memainkan game ini jauh lebih sering daripada kamu, pikir Noah sebelum mengirimkan potensi ke tubuh dan harga dirinya. Pembuluh darah menonjol di seluruh tubuh Noah saat dia memaksa sosoknya untuk tetap lurus. Lehernya seperti hampir meledak ketika dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Naungan yang menyebar ke setiap sudut pesawat yang lebih tinggi keluar dari mulut Nuh dan menyelimuti bawahannya ke dalam selaput pelindung yang halus. Kebanggaannya memenuhi dunia, dan organisasinya mendapatkan kekuatan dari makna yang kuat tersebut. Tekanan pada Alexander dan yang lainnya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Tim dapat bergerak bebas lagi, dan mereka segera menyadari bahwa rekan mereka yang lain juga mengalami hasil yang sama meyakinkannya. Banyak bawahan yang tidak mengerti apa yang terjadi, tapi tim inti Noah berbeda. Alexander dan yang lainnya hanya perlu melihat sekeliling mereka untuk melihat bahwa tekanan langit dan bumi masih ada. Pikiran mereka menjadi kebal terhadapnya. Kamu selalu meremehkan binatang ajaib, raung Noah sementara teman-temannya meluruskan posisi mereka. Kamu bahkan tidak bisa melawanku di bidang ini. Kami tidak berusaha melawan siapapun, jelas langit dan bumi. Jangan berpura-pura mengetahui niat makhluk superior. Kamu tidak pernah belajar bagaimana menghadapi kekalahan. Noah tertawa, dan teman-temannya tidak bisa menahan senyumnya. Kalahkan, ulang langit dan bumi. Kamu mengira kekuatanmu saat ini adalah kemenangan atas kami. Kamu bahkan tidak mengerti arti kata itu. Langit dan bumi mengangkat tangan untuk mengarahkannya ke kelompok musuh. Noah dan yang lainnya mempersiapkan diri untuk serangan yang akan segera terjadi. Tetapi lingkungan mereka menjadi putih sebelum mereka dapat mengumpulkan energinya. Sebuah pilar yang menghubungkan dua titik langit yang berlawanan melesat keluar dari langit dan bumi dan menelan kelompok Nuh. Pertahanan bawaan diaktifkan saat energi putih menghancurkan segala yang bisa dilakukannya, namun gagal melindungi ahlinya. Iblis ilahi adalah orang pertama yang keluar dari pilar. Sosoknya yang marah menyembunyikan lubang hangus di tubuhnya dan luka parah lainnya. Dia kehilangan lengan kirinya dan sebagian tubuh bagian bawahnya, dan dunianya juga mengalami beberapa kerusakan. Nuh pergi tepat setelah Divine Demon. Dia tidak kehilangan satupun anggota tubuhnya, namun tubuhnya hangus dan berantakan. Terlebih lagi, dunianya berguncang tanpa henti dan membuat pusat kekuasaannya tidak stabil. Dia lebih mudah melindungi kegelapan halus, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik sekarang. Yang lainnya segera menyusul, dan mereka semua menunjukkan beragam luka parah. Tetap saja, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan luka fisik mereka. Serangan mendadak langit dan bumi telah menyentuh dunia mereka, dan mereka harus fokus untuk memperbaiki atau menstabilkannya. Hanya Sword Sein yang masih bisa mengendalikan kekuatannya. Dunianya tidak biasa, sehingga bisa menahan serangan mendadak, membuatnya menyadari bahwa langit dan bumi tidak tinggal diam. Langit dan bumi dapat menggunakan kesempatan itu untuk menimbulkan kerugian besar pada kelompok Nuh. Mereka mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh beberapa ahli dalam satu serangan, tapi mereka mengabaikan tim untuk terbang menuju daratan.
Safu dan daratan juga mendapat manfaat dari harga diri Nuh. Penindasan sementara telah membuat keduanya marah, jadi mereka tidak ragu-ragu melancarkan tebasan besar-besaran ke arah langit dan bumi saat melihat sprint mereka. Daratan masih mulai terbiasa dengan kekuatannya, begitu pula Safu. Mereka berbagi pemahaman naluriah yang meningkatkan kerja tim mereka, namun mereka belum belajar bagaimana bekerja sama. Setiap serangan berikutnya lebih kuat dari yang sebelumnya karena kurva pembelajaran tersebut. Tebasan yang terbang menuju sosok kristal itu tidak hanya sangat besar. Jumlah kekuatan yang dikandungnya sepertinya mampu memenuhi keseluruhan alam yang lebih tinggi, dan makna yang mengalir di dalamnya juga jauh lebih dalam. Sosok kristal itu tidak berhenti bergerak maju sementara tebasan itu terbang ke arahnya. Langit dan bumi menghadapi serangan itu secara langsung, dan bentrokan itu menghancurkan energi hitam raksasa itu. Pemandangan itu hampir tidak nyata. Daratan telah melancarkan salah satu serangan terbaik yang pernah disaksikan oleh pesawat tingkat tinggi, namun langit dan bumi telah menghancurkannya tanpa usaha. Bentrokan dengan sosok kristal mereka telah mengubah tebasan itu menjadi debu. Para penguasa bahkan tidak melambat selama proses tersebut. Safu mengayunkan daratan lagi, tapi langit dan bumi mendarat di permukaan hitam yang luas itu sebelum naga itu bisa menyelesaikan serangannya. Kehadiran mereka di daerah tersebut mengganggu serangan dan mencegah Safu menggerakkan senjatanya. Rasa lapar yang tak terbatas di daratan diaktifkan segera setelah sosok kristal itu menyentuh permukaannya. Makhluk raksasa itu mencoba melahap langit dan bumi, namun kemampuan korosifnya gagal mempengaruhi tubuh mereka. Langit dan bumi tidak membuang waktu. Mereka mengangkat satu kaki sebelum menginjakkannya ke daratan. Dampaknya menghasilkan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh dunia dan mengisi kekosongan dengan badai, tapi itu hanya akibat dari serangan tersebut. Injakan tersebut melepaskan sungai putih yang tak terhitung jumlahnya yang menyelam ke daratan dan menembus strukturnya. Retakan seperti jaring raksasa meluas ke seluruh makhluk besar itu dan menghasilkan gambar yang tampak seperti sambaran petir. Daratan itu menggeram kesakitan saat energi destruktif itu meluas ke dalam tubuhnya. Pertahanan bawaannya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya, dan langit dan bumi telah melepaskan kekuatan yang cukup untuk membunuh lawannya dalam satu pukulan. Namun, energi putih tiba-tiba berhenti mengembang ke arah acak dan keluar dari daratan dan menyatu menuju ujungnya. June berdiri di sana, berlutut di permukaan hitam dengan tangan menekan makhluk itu, dan sungai yang bergerak dengan cepat menerjangnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2324 Sungai. Anehnya, sungai energi putih tidak menimbulkan ledakan apapun. Mereka mendarat pada bulan Juni sebelum merembes ke dalam sosoknya yang cacat dan menghilang. Tidak ada yang bisa merasakan serangan kuat itu lagi, dan langit dan bumi juga tampak hilang. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan setelah memasuki tubuh baru mereka, tapi June tetap berhasil mempengaruhi teknik mereka. Namun, semua orang mengharapkan satu hasil dari peristiwa mengejutkan itu. Langit dan bumi telah melukai keseluruhan tim Nuh dengan serangan biasa. Jadi teknik kedua mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang ahli peringkat 9, terutama yang berada di tahap cair. Namun, aura kekacauan dan kekerasan muncul di bulan Juni dan menjelaskan sebagian dari situasinya. Kekuatan panggung yang kokoh memenuhi ujung daratan dan menyebar ke segala arah sebelum berubah menjadi suar yang melesat ke langit. Suar itu mendarat di badai sebelum meledak menjadi awan halus. Pengaruh itu menyelimuti banyak petir, memaksa mereka meninggalkan langit dan terbang menuju bulan Juni. Aliran petir jatuh dari setiap sudut pesawat yang lebih tinggi dan terbang menuju bulan Juni. Dia berdiri ketika serangan itu menyatu dengan tubuhnya dan menghilang. Peristiwa itu sungguh sangat aneh. June tidak mengalami peningkatan kekuatan apapun, tetapi energi sambaran petir tetap menghilang. Dia jelas menyerap kekuatan itu, tapi tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia lakukan dengan kekuatan itu. Akhirnya, percikan api keluar dari luka June dan memasuki beberapa potongan daging yang tersisa untuk mengaktifkan sifat penyembuhannya. Kulit, otot, tulang, dan jaringan baru tumbuh dari tepian yang cacat tersebut untuk membangun kembali tubuhnya. Proses pembangunan kembali tidak hanya memberikan June tubuh yang layak untuk level barunya. Kualitas dagingnya mencapai kualitas yang jauh lebih unggul di bidang yang tidak dapat dikenali oleh penonton. Noah dapat melihat bahwa kulitnya tidak bertujuan untuk menyamai kekokohannya, tetapi masih berusaha untuk tumbuh lebih kuat darinya dalam beberapa aspek. Langit dan bumi mempunyai kesempatan untuk melancarkan lebih banyak serangan, tetapi mereka menunggu untuk mempelajari peristiwa tersebut. June menarik semua badai dan petir di alam yang lebih tinggi untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan prosesnya berakhir setelah tidak ada cedera yang tersisa pada sosoknya. Aura June memudar pada saat itu. Dia tetap dalam tahap solid, namun pengaruhnya kembali ke dalam tubuhnya. Dia tidak lagi mempengaruhi dunia, dan kontak dengan daratan bahkan menyakitinya. Apa yang kamu capai? Langit dan bumi bertanya. Anda tidak bisa berharap untuk menangkis semua serangan kami. Aku selalu bisa mencoba, goda June. Langit dan bumi melirik ke daratan.
Serangan mereka sebelumnya telah meninggalkan luka yang dalam pada makhluk besar itu, tapi makhluk besar itu memiliki ketahanan yang sama dengan Bibrida yang gila. Kemampuan penyembuhan bahkan telah diaktifkan untuk menutup beberapa luka yang paling parah. Kerusakan terjadi di bagian tengah daratan. Itu tidak mempengaruhi ujungnya yang tajam, jadi dapat diasumsikan bahwa Safu masih bisa menggunakannya untuk menyerang. Langit dan bumi harus memprioritaskan area tersebut untuk melenyapkan makhluk menjengkelkan itu, tetapi mereka memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu pada bulan Juni. Langit dan bumi melambaikan tangan mereka, dan sebuah pilar muncul dari sana. Serangan itu mirip dengan apa yang mereka luncurkan ke arah tim Noah, tapi saat itu jauh lebih padat. Cahaya putih mengembun menjadi garis terang selama penerbangan cepatnya. June tidak bisa berharap untuk menghindari serangan itu, yang mendarat di tengah dadanya kurang dari 1 detik setelah gerakan langit dan bumi. Serangan itu mungkin bisa menembus apapun di dunia. Langit dan bumi tidak menambahkan sifat unik apapun pada serangan mereka, tetapi banyaknya energi di dalamnya memperjelas kekuatannya. Secara teori, June tidak bisa berharap untuk memblokir serangan itu. Dia bisa bertahan hidup, tapi dunianya pasti akan mengalami kerusakan. Namun, hal serupa tidak terjadi. June tidak punya waktu untuk memanggil teknik apapun, tapi dia tidak punya niat untuk bertindak. Garis terang mendarat di dadanya dan mendorongnya menjauh. Namun sifat korosif dari daratan membantunya membubarkan momentum itu lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika June berhenti, dia menegakkan tubuhnya lagi untuk menunjukkan hasil serangan itu. Semua orang telah melihat garis terang mengenai dirinya, tapi tidak ada yang bisa menemukan jejak kejadian itu di tubuhnya. Dia baik-baik saja. Peristiwa itu memang mengejutkan, namun langit dan bumi tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka memeriksa June selama beberapa detik sampai sebuah kata akhirnya keluar dari mulut mereka. Kekebalan. Itu selalu menjadi tujuan akhir evolusi saya, kata June. Saya akhirnya menyempurnakan tubuh ini. Saya tidak perlu menahan diri lagi. June mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan percikan api keluar dari telapak tangannya. Energi itu berubah menjadi sambaran petir yang mengembang dan mengembun hingga berbentuk tombak oranye panjang. Sebuah suara keras keluar dari tubuh June dan bergema di sebagian besar pesawat yang lebih tinggi. Kebisingan itu membawa sifat-sifat menarik yang memaksa energi, para ahli, dan banyak lagi untuk mengambil langkah ke arahnya. Gaya tariknya tidak mempengaruhi langit dan bumi, tapi mereka tidak melewatkan bagaimana keseluruhan daratan berguncang karena pengaruh itu. Meski begitu, perhatian mereka tetap tertuju pada June karena dia tidak segan-segan melemparkan tombaknya. Senjata oranye itu sepertinya meledak begitu lepas dari tangan June. Tombak itu menjelma menjadi peluru yang meninggalkan jejak terang di lintasannya. Serangannya cepat, tapi masih terlalu lambat bagi langit dan bumi. Para penguasa mengangkat tangan mereka untuk menghentikan peluru, tetapi peluru tersebut mengungkapkan bentuk aslinya ketika detak jantung June bergema lagi. Peluru tersebut mengalami gelombang energi yang mengubahnya menjadi semburan oranye yang jauh lebih besar daripada sosok kristal. Serangan tersebut menelan langit dan bumi dan menggali sebagian permukaan daratan selama penerbangan menuju sisi lain dari bidang yang lebih tinggi. Kesamaan dengan serangan pertama langit dan bumi tidak mungkin untuk dilewatkan. June pada dasarnya meniru teknik mereka, tapi dia menambahkan makna mendalam dunianya ke dalamnya. Torrent tidak menghabiskan energi selama penerbangan. Ini sebenarnya semakin kuat. Sebuah sungai yang tepat muncul di dataran tinggi yang hampir kosong. Dunia ini memiliki daratan, safu, dan beragam prasasti emas, namun aliran air berwarna jingga telah bergabung dengannya sekarang. Sungai tidak menyebar bahkan setelah mendarat di langit. Sebaliknya, ia menghasilkan lebih banyak energi selama alirannya, sehingga melahirkan lautan yang layak di atas lapisan putih. Laut oranye mengungkapkan sifat serangan bulan Juni. Percikan mengalir di permukaannya dan berlipat ganda seiring dengan semakin banyaknya kekuatan yang muncul di dalamnya. Orang asing akan menganggap kejadian itu mustahil untuk dijelaskan, tapi semua orang tahu dunia June. Dia telah belajar untuk memperluas sifat-sifat sirkuit sempurna ke energinya. Adegan luar biasa ini memenuhi harapan para ahli yang lebih lemah di organisasi Nuh, tetapi itu tidak mempengaruhi tim inti. Noah dan yang lainnya senang June akhirnya bisa bertarung, tapi mereka tahu bahwa serangan itu tidak bisa mengalahkan langit dan bumi. Seperti yang diperkirakan, dua tebasan putih membelah laut dan keseluruhan sungai sambil mengeluarkan suara mendesing. June harus mengubah dirinya menjadi sambaran petir untuk menghindari serangan itu, tetapi pendaratannya di sisi Noah mengungkapkan bagaimana manuver mengelaknya tidak menyelamatkannya sepenuhnya. June mengalami luka berbentuk salib di bahu kanannya ketika dia muncul di samping Noah. Percikan api keluar dari lukanya, namun gagal memperbaikinya. June harus puas menutupinya dengan kekuatannya. Sementara itu, seluruh sungai hancur menjadi debu dan menampakkan sosok kristal yang utuh. Langit dan bumi tidak mengalami cedera apapun, dan cahaya putih di telapak tangan mereka kini membawa kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Anda menjadi kebal terhadap satu pun dari dunia kami, kata langit dan bumi,
dan kami selalu tahu cara melawannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2325 menyinggung. Yah, seru Wilfred, kami tidak menyangka ini akan mudah. Apakah kamu mempunyai rencana? Alexander bertanya. Berpikir bukanlah tugas saya, jawab Wilfred. Saya hanya menyerang. Sama di sini, June mengumumkan. Saya juga menyukai bagian itu, tambah Divine Demon. Pedang mengikuti jalannya sendiri, kata Sword Saint. Kamu bisa saja setuju dengan mereka, dengus pencuri tertinggi. Tidak perlu terdengar bijak, kamu juga tidak punya rencana, Alexander menunjukkan. Aku tidak butuh rencana, kata pencuri tertinggi. Saya hanya perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang terbaik. Kedengarannya tidak terlalu buruk, Alexander mengakui sebelum melirik ke arah Noah. Ya, desah Nuh, ayo kita lakukan itu. Nuh melepaskan materi gelapnya dan menciptakan dunia gelap di bawahnya. Beberapa bengkel mengaktifkan dan membangun pasukan naga berlengan 6 dengan bilah, bukan cakar. Kita harus berkoordinasi, saran Alexander. Saya merasakan lumpur, jawab pencuri tertinggi. Kau benar-benar ingin merampok mereka bahkan sampai sekarang, Alexander mengutuk sebelum menghela nafas tak berdaya. Aku bisa mengatasinya. Saya akan menangani beberapa serangan mereka, kata June. Jangan repot-repot menghindar jika mereka menggunakan energi netral. Aku akan memotongnya, kata Sword Saint. Saya akan mengajari mereka cara menjadi iblis, tambah iblis ilahi. Kami punya rencana, pungkas Noah. Aku pergi dulu. Pernyataan Nuh mengejutkan teman-temannya, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Potensi mengalir ke dalam pemahamannya tentang ruang dan waktu saat ia mengisi sebagian besar bidang yang lebih tinggi dengan materi gelap dan menghilang di dalamnya. Materi gelap terlalu ganas untuk disebut lautan. Nuh telah menciptakan beberapa struktur mirip gelombang yang melesat ke arah langit dan bumi sambil menyembunyikan kehadirannya dan pasukan naga. Pengalihan itu tidak mengganggu langit dan bumi. Sosok kristal itu mengangkat tangan, dan gelombang suara keluar. Serangan tersebut berbentuk lingkaran yang meluas ke arah gelombang materi gelap dan menciptakan ketidakstabilan pada strukturnya. Materi gelap tidak dapat bertahan dari serangan tersebut. Ombaknya berubah menjadi debu, tapi tidak ada yang keluar. Nuh dan tentaranya telah lenyap sama sekali. Langit dan bumi tidak mengatakan apapun saat mereka mengangkat tangan. Serangkaian angin kencang keluar dari tangan mereka dan merusak sekeliling mereka tanpa fokus pada area tertentu. Angin kencang akhirnya menghantam sesuatu, dan langit dan bumi tidak ragu-ragu untuk melihat ke arah itu. Sinar ditembakkan dari mata mereka dan menembus targetnya, menghasilkan ledakan dalam prosesnya. Energi putih meluas dari area yang dilalui sinar tersebut. Struktur berbentuk bola tumbuh dan mendorong angin kencang menjauh, tetapi angin kencang tidak menghilang. Langit dan bumi memaksa mereka mengembun di telapak tangan mereka, lalu menciptakan badai kecil. Tidak ada yang keluar dari struktur bola, tetapi langit dan bumi belum selesai. Suara tajam dan bernada tinggi bergema dari tubuh mereka dan menciptakan wilayah pucat di sekitar mereka yang menutupi separuh bidang yang lebih tinggi. Domain tersebut tampak stabil hingga area kecil di atas langit dan bumi bergetar. Para penguasa melemparkan badai kecil mereka ke sana pada saat itu, dan serangan itu meluas hingga menyelimuti segala sesuatu dalam angin kencangnya. Tangisan menyakitkan meninggalkan badai namun gagal mengalihkan perhatian langit dan bumi. Tetap saja, para penguasa tidak bisa tidak fokus pada angin sesudahnya. Beberapa angin kencang berubah menjadi hitam tanpa alasan yang jelas. Badai bukanlah satu-satunya sasaran teknik aneh itu. Beberapa titik hitam muncul di tempat acak di domain pucat dan mulai meluas. Pengaruh Nuh mulai mengambil alih wilayah tersebut, namun langit dan bumi tidak membiarkan hal itu berlangsung terlalu lama. Langit dan bumi membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara senandung. Serangan tersebut memaksa wilayah pucat dan badai membeku, sehingga menghentikan perluasan wilayah hitam. Semuanya hancur setelahnya. Hujan pecahan yang mengandung kekuatan yang cukup untuk mengisi sebagian besar bidang yang lebih tinggi jatuh ke dalam kehampaan, dan ratusan sosok hitam muncul di antara mereka. Naga berlengan 6 dan avatar jahat muncul di sekitar langit dan bumi dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menembak ke arah mereka. Para penguasa berada di tengah-tengah pengepungan yang ketat, tapi serangan itu tidak membuat mereka khawatir sama sekali. Ribuan paku kecil merembes keluar dari sosok kristal dan melesat ke depan. Setiap senjata membawa kekuatan yang sangat besar, dan tentara tidak dapat berbuat apapun untuk melawannya. Paku-paku itu dengan mudah menembus naga dan avatar jahat, memaksa mereka menghancurkan diri sendiri untuk melepaskan energinya. Kegelapan total memenuhi sekeliling langit dan bumi, namun wajah mereka tetap tenang saat mereka memeriksa kegelapan. Langit dan bumi akhirnya berlari ke depan dan menembus kegelapan untuk mencapai satu-satunya yang selamat dari serangan mereka sebelumnya. Seekor naga berlengan 6 yang cacat mencoba bersembunyi di antara energi yang dilepaskan oleh rekan-rekannya, dan para penguasa tidak melewatkannya. Kamu mencapai pertempuran terakhir hanya untuk mempermainkan kami, ejek langit dan bumi sebelum mengetukkan jari mereka ke kepala naga.
Sentuhan itu saja telah mengubah naga itu menjadi debu. Langit dan bumi juga meluncurkan sinar untuk menembus sosok humanoid yang keluar darinya. Namun, ekspresi mereka berkedip-kedip pada saat itu. Sinar itu menggali lubang pada sosok jahat itu, tapi tidak ada darah yang keluar. Nuh tidak ada di sana. Sebaliknya, avatar itu meledak memenuhi area itu dengan bilah-bilah berasap yang melesat ke segala arah. Langit dan bumi tidak repot-repot melindungi diri mereka dari serangan itu. Pedang tersebut mengeluarkan suara dentang saat mendarat di kristal, tapi gagal menimbulkan kerusakan apapun. Namun demikian, salah satu pedang yang terbang di atas kepala langit dan bumi tiba-tiba melepaskan materi gelap dan menciptakan struktur seperti portal. Kepala besar mendengkur keluar dari sana dan mengeluarkan air terjun energi destruktif. Langit dan bumi menahan air terjun itu, tetapi kekuatan tubuh mereka segera mengatasinya. Percikan keluar dari kristal mereka setiap kali energi destruktif menyentuhnya, dan pertahanan bawaan tersebut akhirnya menyebar ke seluruh teknik. Arus derasnya pecah, tetapi serangkaian garis hitam muncul di tempatnya dan menyatu menuju langit dan bumi. Kristal-kristal tersebut tidak mengalami kerusakan apapun selama serangan, sehingga para penguasa dapat mengangkat tangan mereka untuk menghadapi ancaman baru. Sesosok muncul dan mengayunkan pedangnya, hanya hingga pedang itu berakhir di telapak tangan langit dan bumi. Noah mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin untuk menyerang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok kristal itu terlalu kuat. Kamu telah meningkat, komentar langit dan bumi. Pemahamanmu hampir bisa mempengaruhi kehampaan, tapi kami sudah ada jauh sebelum kamu. Gelombang kejut yang keras meluas dari punggung langit dan bumi pada saat itu, dan gelombang kejut kedua segera menyusul. Wilfred akhirnya berteleportasi ke belakang para penguasa dan mendorong telapak tangannya ke depan untuk membanting mereka ke kristal. Benturan pada tubuh langit dan bumi hampir membuat Nuh merasa pusing. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Wilfred sungguh luar biasa, tetapi para penguasa tidak bergerak. Masih ada lagi, langit dan bumi mengumumkan sebelum dua sosok muncul di sisi mereka. Alexander menyuarakan seruan pelan saat cairan seperti lumpur keluar dari mulutnya dan memenuhi area tersebut. Serangan itu tidak mempengaruhi Noah dan Wilfred, tapi langit dan bumi dapat merasakan sifat penghalangnya mencoba mempengaruhi tubuh mereka. Pencuri tertinggi juga menggunakan lumpur, namun serangannya melahirkan sosok humanoid raksasa yang jatuh ke langit dan bumi dan menyatu dengan serangan Alexander. Makhluk itu menggunakan lumpur di area tersebut untuk menahan langit dan bumi serta mencari titik lemah di tubuhnya, namun prosesnya langsung gagal. Sosok kristal itu tidak memiliki kelemahan. Tetap saja, pencuri tertinggi tetap melangkah melewati lumpur untuk menyentuh langit dan bumi dengan tangan kosong. Seluruh sosoknya bersinar dengan cahaya biru saat dia membenamkan dirinya dalam makna yang mengalir melalui kristal, dan rasa penasarannya segera meroket. Kamu punya banyak hal yang layak untuk dicuri? Pencuri tertinggi tertawa. Beri jalan, June berteriak sebelum mengeluarkan semburan oranye ke area tersebut. Divine Demon dan Sword Saint juga tidak bisa menahan diri. Mereka melancarkan serangan besar-besaran di lautan lumpur. 3 pilar dengan warna berbeda berkumpul di area yang sama, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga selama bentrokan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2326-2328 Ular. Ular abadi mengungkapkan hasil hibernasinya melalui desisan. Marcella bisa mengevaluasi sebagian sifat kekuatan barunya, tapi apa yang gagal dia pahami membuatnya bingung. Makhluk itu masih merupakan binatang ajaib peringkat 9 di tingkat atas. Spesiesnya telah mengalami beberapa perubahan, tetapi ada batasan seberapa besar peningkatannya. Marcella telah melihat binatang ajaib mengatasi batas bawaan mereka melalui transformasi dan modifikasi, yang sering kali melibatkan evolusi radikal pada spesies mereka. Misalnya, kebodohan harus menjadi bibrida, dan naga harus mengubah diri mereka menjadi senjata yang tidak punya pikiran. Bahkan Nuh harus melalui proses serupa berkali-kali selama hidupnya. Dia memulai sebagai manusia dan telah menempuh jalur bibrida selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia melampaui seluruh bidang itu. Namun, ular abadi tidak melakukan semua itu. Ia tetap menjadi binatang ajaib, dan sebagian besar intinya masih memiliki banyak kesamaan dengan spesies aslinya. Tentu saja Marcella tak menganggap remeh hibernasi. Versi ular abadi saat ini adalah hasil dari banyak pemberdayaan, tapi dia tidak tahu kemana perginya kekuatan itu. Menentang iblis, ular itu terus memanggil. Aku bisa mencium bahumu, keluar dan lawan aku. Ular itu tidak mendapat jawaban apapun, bahkan Marcella pun ragu untuk berinteraksi dengannya. Dia berkonflik dengan situasi saat ini, dan ketakutan tidak ada hubungannya dengan itu. Pertarungan sebelumnya telah memaksa Marcella untuk mengevaluasi kembali kekuatannya, tapi dia tetap percaya diri di hadapan binatang ajaib. Namun, dia tahu bahwa ular abadi adalah lawan yang menyebalkan. Ketahanannya hanya akan berujung pada pertempuran yang berkepanjangan. Marcella ingin membantu langit dan bumi, jadi melawan binatang ajaib terdengar seperti membuang-buang waktu dalam pikirannya.
Tetap saja, dia tidak bisa bergerak bebas karena es, yang memaksa perhatiannya tetap tertuju pada ular abadi. Bertarung biasanya menjadi satu-satunya pilihan, tapi Marcella melihat jalan yang berbeda dalam kemarahan ular abadi. Langit dan bumi tidak akan pernah menerima binatang ajaib sebagai sekutu, tapi Marcella hanya membutuhkannya untuk menghilangkan es. Jika dia bisa mengelabui makhluk itu, dia tidak perlu membuang waktu. Menentang iblis, ular abadi itu mendesis lagi, tapi kemunculan lampu hijau di sekelilingnya menghentikan amukannya untuk sementara. Defying Demon ada di sisi lain esmu, ungkap Marcella sambil muncul di dekat ular itu. Kamu hanya perlu menarik teknikmu untuk menghubunginya. Dan kamu akan menjadi siapa? Ular abadi bertanya. Aku musuh Defying Demon, jelas Marcella sambil memaksakan dirinya untuk melakukan setengah membungkuk. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Aku tidak akan mengganggu pertarunganmu jika kamu membuka jalan. Musuh, desis ular abadi sebelum menggerakkan mata reptilnya ke sekeliling. Aura aneh keluar dari bongkahan es raksasa selama pemeriksaan. Ular abadi menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan indranya, dan pemahaman samar tentang situasi dengan cepat memenuhi pikirannya. Ular abadi telah meninggalkan Nuh dan yang lainnya sebelum pertempuran terakhir, tetapi pemandangan yang terungkap membuat segalanya menjadi jelas. Makhluk itu tidak hanya melewatkan awal perjuangan itu. Ia telah terbangun tepat pada akhirnya. Sedikit keraguan di wajah ular abadi membangkitkan kekhawatiran Marcella. Dia tidak bisa membiarkan makhluk itu berubah pikiran. Dia harus mengobarkan kemarahannya untuk mencapai tujuannya. Defying Demon memutuskan untuk membebaskanmu hanya pada detik terakhir, Marcella mengumumkan. Dia mungkin tidak punya niat untuk memanfaatkanmu sama sekali. Pasti tidak menyenangkan menjadi umpan. Ular abadi berpura-pura Marcella tidak mengatakan apapun saat pemeriksaan berlanjut. Pesawat kosong yang lebih tinggi yang hanya berisi beberapa pertempuran membuat makhluk itu sedih. Itu bukan lagi dunia yang layak untuk dihuni. Di mana binatang ajaib lainnya? Ular abadi bertanya. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berkelahi? Defying Demon menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk menangkis serangan awal kami, jelas Marcella. Beberapa makhluk yang masih hidup harus disembunyikan di dalam prasasti halus. Aku bisa membawamu ke sana jika kamu mau. Tidak ada binatang ajaib yang melawan langit dan bumi, ular abadi menghela nafas sebelum menyuarakan desisan pelan. Tidak bisa dimaafkan. Apa? Marcella tersentak sebelum ekor ular besar itu menyerangnya. Serangan itu cukup cepat hingga membuat Marcella terkejut, namun dia masih berhasil memanggil beberapa tanaman untuk melindungi dirinya. Namun, kekuatan fisik yang diungkapkan oleh ular abadi menembus tumbuh-tumbuhannya dan melemparkannya menjauh. Tanaman, ular abadi mendesis marah. Bagaimana tumbuhan bisa bertahan dalam pertempuran ini ketika binatang ajaib meninggalkannya? Marcella membubarkan momentumnya hanya untuk menemukan ular abadi sedang menatapnya dari kejauhan. Dia secara naluriah memanggil tumbuh-tumbuhannya untuk mengungkapkan kekuatannya dan membuktikan dirinya layak di medan perang itu, tetapi pemandangan itu hanya membuat makhluk itu semakin marah. Penggarap, ejek ular abadi. Bahkan seseorang yang menggunakan tanaman meremehkanku. Ini berakhir hari ini. Tunggu, Marcella buru-buru berseru di depan ketenangan ular abadi yang tiba-tiba. Aku akan membiarkanmu bertarung denganku setelah semuanya selesai. Mari kita urus iblis penentang dulu. Kau akan mengizinkanku? Ular abadi mengulanginya saat ketenangannya hancur dan kemarahan muncul lagi dari sosoknya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Marcella hanya bisa menghela nafas mendengar kata-kata itu. Rencananya gagal, tetapi dia segera melanjutkan ke rencana berikutnya. Energi mengalir ke tumbuh-tumbuhannya untuk menghasilkan tanaman ajaib baru yang dimaksudkan untuk melawan apa yang dia ketahui tentang ular abadi. Ular abadi terlalu marah untuk membuang waktu dengan kata-kata. Ia meregangkan tubuhnya untuk membanting ekornya ke es tebal dan menggunakan benturan tersebut untuk mendorong dirinya ke depan. Sprintnya cukup luar biasa untuk binatang ajaib, tapi Marcella adalah salah satu pembudidaya dengan hak istimewa terbaik di seluruh angkasa. Dia bisa mengikuti serangannya, dan tanamannya bahkan lebih cepat daripada ular abadi. Bunga-bunga tajam dan dahan-dahan yang membawa ujung terang melesat ke arah makhluk yang menyerang itu, tapi suara dentang terdengar saat mereka mendarat di atasnya. Tidak ada yang menembus sisik hijau tersebut, dan sebagian besar tumbuhan hancur ketika ular abadi jatuh di atasnya. Ular abadi meludahkan semburan perak yang membekukan apapun yang disentuhnya. Vegetasi yang rusak berubah menjadi daratan es, tetapi Marcella memisahkan diri darinya sebelum kemampuannya mencapainya. Marcella berteleportasi ke atas ular dan menciptakan kembali rangkaian tanaman ajaib sambil menyesuaikannya dengan kekokohan baru lawannya. Bunga dengan kelopak yang terbakar tumbuh di sekelilingnya dan menutup untuk menciptakan tombak berasap yang melesat ke depan dan menyatu menjadi satu struktur. Serangan itu terlalu cepat untuk ular abadi. Struktur yang berasap itu menembus tubuhnya sebelum menghasilkan cabang-cabang yang meluas ke bagian dalamnya. Sederet tanaman ajaib tumbuh dan menusuk ular dari dalam.
Akar dan cabang keluar dari sisiknya sebelum masuk kembali ke dalam tubuhnya untuk menambah vegetasi pada teknik tersebut. Marcella percaya bahwa membunuh ular abadi dengan cepat adalah hal yang mustahil, tetapi dia masih bisa melumpuhkannya. Berurusan dengan makhluk itu tidak lebih mudah daripada menembus es yang memisahkannya dari pertempuran, jadi dia memilih pendekatan kedua. Namun demikian, ular abadi menarik diri dari teknik tersebut, tidak peduli dengan sisik, otot, dan organ yang dihancurkan oleh tanaman di dalamnya. Lebih dari separuh tubuhnya berubah menjadi hujan berdarah karena gerakannya yang ceroboh, tapi binatang ajaib itu tidak peduli sama sekali. Ular abadi meluncurkan mulutnya yang terbuka ke arah Marcella, tapi dia berteleportasi dan mengulangi serangan sebelumnya. Makhluk itu mulai menggunakan es di area tersebut untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi sejumlah besar tanaman ajaib segera memenuhi tubuhnya kembali. Marcella tidak terlalu memikirkan ular abadi setelah menyaksikan percakapan itu. Ketahanan makhluk itu sangat besar, tetapi ia harus membekukan sesuatu untuk mengaktifkan proses penyembuhan. Dia bisa mencegahnya hanya dengan mencabut tanamannya setelah menimbulkan luka. Setelah beberapa kali pertukaran, ular abadi berubah menjadi tidak lebih dari kulit rusak yang berantakan dan organ dalam yang jatuh. Lebih dari 90% tubuhnya telah jatuh ke dalam kehampaan, dan Marcella menghela nafas melihat pemandangan itu. Namun, lukanya tiba-tiba hilang, dan daging yang hilang muncul kembali pada ular tersebut. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2329 Abadi. Ular abadi menanduk Marcella segera setelah sosoknya kembali ke bentuk aslinya. Serangan itu mengandung kekerasan yang gila-gilaan, dan Marcella menghadapinya secara langsung. Dampaknya melemparkan Marcella ke lapisan beku yang jauh. Segala sesuatu di dalam dirinya bergetar setelah jatuh di atas es, tetapi dunianya tetap utuh, dan akar-akar segera menembus kulitnya untuk menciptakan kembali tumbuh-tumbuhannya. Serangan itu telah memisahkan Marcella dari teknik sebelumnya, dan ular abadi dengan cepat menambahkannya ke kumpulan area bekunya. Namun, tidak ada es yang terpisah dari struktur tersebut untuk menyatu dengan makhluk itu. Lagi pula, tidak ada luka lagi. Marcella tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tahu bahwa serangan sebelumnya telah sangat melukai ular abadi, tapi kerusakan itu tiba-tiba hilang tanpa alasan yang jelas. Namun, Marcella cukup tahu tentang hibernasi ular abadi untuk menghubungkan beberapa titik. Makhluk itu mungkin memperoleh semacam keabadian, yang sebagian menjelaskan kejadian sebelumnya. Apakah menurut Anda dapat meniru dunia seorang kultivator tanpa meninggalkan spesies Anda? Marcella bertanya. Binatang ajaib itu sangat naif. Ular abadi itu mendesis marah sambil menghantamkan ekornya ke daratan beku untuk berlari ke depan. Tubuhnya yang besar menyatu dengan kecepatannya yang luar biasa melahirkan angin kencang yang melesat ke segala arah, tapi Marcella hampir tidak mempedulikannya. Makhluk itu menghantam es hanya untuk menyadari bahwa Marcella sudah pergi. Dia muncul kembali di atas ular abadi dengan tumbuh-tumbuhannya, dan serangan menusuk lainnya keluar darinya. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya menembus sisik hijau dan menyerang tubuh ular. Makhluk itu tidak dapat menghentikan serangan itu, tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menjauh dari tumbuhan itu untuk menyerang Marcella lagi. Marcella meningkatkan serangan sebelumnya. Dia berteleportasi dan mengisi ular abadi dengan tanaman lagi sambil menambahkan sangkar akar yang kokoh pada serangannya. Ular abadi melukai dirinya sendiri untuk melarikan diri dari tanaman tersebut, namun gagal mencapai Marcella. Makhluk itu menghantam akar yang menyelimuti sekelilingnya, dan akar tersebut bertahan kuat. Mereka dapat menahan kekuatan fisiknya. Makhluk itu jelas tidak menyukai hal itu. Ular abadi melihat rintangan itu sebagai penghinaan pribadi, namun bahkan menggigit akarnya pun tidak membantu situasinya. Ketahananmu pasti meningkat, komentar Marcella ketika luka-luka ular itu tiba-tiba menghilang, tetapi spesiesmu tidak dapat mencapai kedalaman yang sama dengan seorang kultivator. Marcella mengirimkan kekuatan lebih besar ke akar di sekitar ular abadi untuk membuat mereka melahirkan buah. Benih keluar darinya dan menghasilkan cabang-cabang yang meluas ke segala arah, mengubah kandang menjadi neraka berduri. Ular abadi tidak bisa berhenti menderita luka-luka. Akar menusuk tubuhnya dan melebar di dalamnya jika tetap diam, tapi hal yang sama terjadi saat bergerak. Marcella berhasil mengisolasinya dalam jebakan maut. Sifat penyembuhanmu mungkin tidak ada batasnya, Marcella mengumumkan, tetapi kamu tidak dapat memperbaiki tubuhmu jika rencanaku mencakup area itu. Lebih banyak energi mengalir menuju sangkar dan mempertebal susunan akar. Tempat kosong di dalam area tersebut mulai menghilang, tapi itu tidak mengubah situasi ular abadi. Makhluk itu sudah lama tidak bisa bergerak. Proses tersebut berlanjut hingga seluruh kandang dipenuhi akar yang tajam. Marcella memastikan untuk menutup setiap celah sebelum mengalihkan perhatiannya dari pertarungan. Ular abadi mungkin masih hidup, tapi dia tidak cukup peduli untuk tetap berada di area tersebut. Marcella menoleh ke arah lapisan es untuk memeriksa strukturnya. Kemampuan bawaan ular abadi benar-benar kokoh, tapi dia memiliki tanaman yang bisa menembusnya. Prosesnya tidak akan cepat, tapi dia punya cara untuk mencapai pertempuran utama.
Akar kembali keluar dari tubuh Marcella hingga melahirkan kelopak bunga yang berasap. Panas yang dihasilkan oleh bunga-bunga itu meningkat ketika Marcella menambahkan lebih banyak energi dan mengubahnya menjadi beberapa struktur berduri. Tanaman runcing itu melesat ke depan untuk menusuk lapisan beku. Pecahan perak segera berjatuhan darinya, namun kerusakannya relatif kecil. Meski begitu, Marcella tetap tenang dan memberikan lebih banyak energi pada serangannya untuk melanjutkan penggalian. Tanaman ajaib tidak bisa berbuat banyak melawan bahan sekuat itu, tapi aliran energi Marcella yang konstan merevitalisasi bahan mereka setiap kali kehilangan momentum. Tombak yang berasap itu perlahan menembus es. Ini akan memakan waktu cukup lama, tapi Marcella tahu dia bisa mencapai sisi lain. Kandangnya tetap stabil dan menambah kepercayaan diri pada pendekatan Marcella. Namun, daratan yang membeku akhirnya mulai terbang menuju susunan akar yang berbentuk bola. Daratan jatuh ke dalam sangkar dan melakukan yang terbaik untuk membekukan strukturnya, tapi Marcella telah meramalkan hasil yang serupa. Akarnya tahan es, dan kemampuan bawaan ular abadi tidak bisa mengabaikan fitur itu. Es hanya bisa mengembang dan menyelimuti sangkar pada saat itu. Ia tidak tumbuh, namun ia masih mengelilingi akarnya dengan harapan dapat memenangkan perlawanan bawaan mereka. Marcella tidak membiarkan ular abadi melakukan apa yang diinginkannya. Dia mengirimkan energi ke kandang sambil tetap fokus pada tanamannya yang seperti bor. Mencapai sisi lain adalah tujuan utamanya, jadi dia tahu dia harus menjaga makhluk itu tetap terjebak. Proses pengeboran terus berjalan tanpa menemui hambatan apapun. Marcella bahkan mulai rileks setelah beberapa saat. Masuk akal jika binatang ajaib relatif mudah ditangani, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebuah terowongan menjadi hidup saat proses berlanjut. Rencana Marcella berhasil, namun naluri bertahan hidupnya tiba-tiba menjerit ketakutan. Dia tidak tahu alasan di balik reaksi itu, tapi dia cukup mempercayai pikirannya untuk mendengarkan peringatannya. Marcella menembak ke belakang dan meninggalkan terowongan untuk memeriksa lapisan beku secara keseluruhan. Tidak ada hal aneh yang terjadi di sana, jadi dia berbalik untuk memeriksa kandangnya. Strukturnya masih dikelilingi es, tapi situasinya pun tidak berubah. Meski demikian, keterkejutan besar memenuhi benak Marcella ketika dia kembali menghadap lapisan beku. Terowongannya telah hilang sama sekali. Es telah kembali ke bentuk aslinya, menyia-nyiakan usahanya sebelumnya. Marcella tertegun, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Setelah meninjau semua yang dia ketahui tentang ular abadi, dia bisa menjelaskan kejadian tersebut. Dapat diasumsikan bahwa esnya memiliki ketahanan yang sama. Aku harus membunuhnya, Marcella menyimpulkan, tapi pemandangan mengejutkan lainnya muncul di matanya saat dia berbalik. Lapisan es yang menyelimuti sangkar telah berubah menjadi kepala reptil raksasa yang menggigit akar-akarnya. Mulutnya cukup besar untuk menutupi keseluruhan struktur, dan struktur tersebut menghilang setelah memasuki serangan beku itu. Ekspresi Marcella berkedip saat dia kehilangan koneksi dengan sangkar. Secara teori, kepala raksasa itu memiliki lubang di bagian dasarnya, sehingga akar yang patah akan keluar dari sana, tetapi tidak ada yang tersisa dari mulutnya. Kultivator terkutuk, ular abadi mendesis marah begitu mulutnya terbuka untuk memperlihatkan tubuhnya yang utuh. Kamu adalah makhluk yang menyebalkan, komentar Marcella sambil menciptakan kembali vegetasinya untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Dia tidak dapat menemukan alternatif lain, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan segala yang dia miliki untuk berjuang. Mengganggu, ular itu mengulangi dengan suara manusia. Aku abadi, segala sesuatu yang dibekukan oleh kemampuanku akan tetap beku selamanya. Tidak ada yang bisa menghapus jejak keberadaanku. Kelahiran Pedang Iblis bab 2330 batu besar. Pertarungan melawan langit dan bumi terus berlanjut sementara ular abadi membuat Marcella sibuk, namun keadaan tidak terlalu membaik. Kedatangan si bodoh telah menambahkan serangkaian serangan baru yang menyusahkan pada serangan tim. Memiliki panggung hibrid yang solid yang dipicu oleh kemarahan yang kuat terhadap langit dan bumi juga memperdalam keunggulan grup, namun gagal membawa mereka ke pihak yang menang. Istirahat terjadi setelah beberapa pertukaran berlalu. Nuh mendapati dirinya berada di tengah kehampaan, jauh dari teman-temannya dan dengan gelombang mentalnya yang berjuang untuk berkembang. Dia kehilangan kendali atas pusat kekuasaannya, dan kondisinya lah yang patut disalahkan. Lubang-lubang yang membentang jauh ke dalam bagian dalam Nuh memenuhi tubuhnya, dan banyak retakan bergabung, mengubah sosoknya menjadi berantakan dan berdarah. Ketahanannya membuatnya tetap kuat dan siap bertarung, namun kehebatannya secara keseluruhan semakin berkurang. Baju besi jahat menyembunyikan luka-luka itu, tapi Nuh tahu dia mendekati batas kemampuannya. Dunianya juga berhenti berkembang karena kegagalannya di masa lalu. Dia telah melancarkan serangan yang lebih kuat selama pertukaran sebelumnya, tetapi langit dan bumi telah terbiasa dengan serangan itu dan mencegahnya menghasilkan lebih banyak potensi. Noah secara aktif kehabisan energi, tetapi kondisinya jauh dari yang terburuk di antara timnya. Teman-temannya sangat menderita, dan Wilfred mengungkapkan tren itu lebih baik daripada yang lain. Wilfred juga berdiri sendirian di kehampaan.
Sisi kanan tubuhnya berlumuran darah dan lengannya hilang. Dia telah kehilangannya dalam salah satu pertukaran terakhir, tapi hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, kekuatan fisiknya telah sangat berkurang karena cedera tersebut. Alexander hanya sedikit lebih baik. Identitasnya sebagai bibrida terbaik di dunia dan pemahamannya akan tanggung jawab telah mendorongnya menghadapi lebih banyak bahaya dibandingkan rekan-rekannya. Setiap kali langit dan bumi mengungkapkan sebuah pembukaan, Alexander ada di sana. Setiap kali langit dan bumi melancarkan serangan yang tampaknya dapat ditahan, Alexander selalu ada di sana. Setiap kali June dan yang lainnya memutuskan untuk mundur, Alexander ada di sana untuk memperlambat langit dan bumi. Pendekatan sembrono itu bisa berkelanjutan hanya karena Nuh telah membantu semaksimal mungkin. Dia bahkan telah beberapa kali mengurus penggantian Alexander. Itu adalah perannya sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia yang mampu menghadapi situasi paling berbahaya. Pencuri tertinggi dan biksu pedang menderita luka serupa, namun karena alasan yang berbeda. Kondisi mereka sangat buruk, namun mereka tampaknya mampu menahan luka tersebut lebih baik dibandingkan beberapa rekan mereka. Sword Sein telah pindah ke garis depan saat pertukaran berlanjut. Kebutuhan gilanya untuk menemukan pisau yang dapat memotong langit dan bumi telah mendorongnya ke posisi berbahaya, namun perilakunya membawa lebih dari itu. Sword Sein tahu bahwa dunianya unik. Dia bisa menanggung luka yang lebih dalam tanpa membahayakan potensinya. Jalur pedang akan mengisi kembali bagian-bagian yang hilang selama istirahat, jadi dia dengan senang hati mengandalkan serangan berbahaya dengan harapan mendapatkan hasil. Meskipun demikian, pengetahuan langit dan bumi sangatlah luas. Mereka dengan cepat menemukan cara untuk menghadapi dunia aneh Sword Sein. Keberadaannya sebagian berada di luar jangkauan mereka, tapi hal yang sama tidak berlaku pada tubuhnya. Sword Sein memiliki sambaran petir seperti cacing yang mengalir di bawah kulitnya. Teknik tersebut menghalangi kemampuannya untuk bergerak bebas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan seninya. Dia tidak bisa melakukan tebasan sempurna jika tubuhnya tidak bergerak dengan tepat. Langit dan bumi telah menggunakan metode yang sama untuk mengurangi kekuatan pencuri tertinggi. Pencuri tertinggi adalah ahli dengan peluang tertinggi untuk melukai kristal karena dia mengambil energi langsung dari lawannya, tapi proses itu memerlukan koneksi. Langit dan bumi bisa dengan mudah menggunakannya untuk melawannya. Divine Demon, The Foolery, dan June adalah kebalikan dari Wilfred dan Alexander. Ketiganya tampaknya tidak terpengaruh oleh pertukaran tersebut, meskipun kondisi mereka tidak selalu menunjukkan hal tersebut. Kebodohannya adalah kulit hangus dan daging yang berasap, terutama di dekat mulutnya. Ia telah menderita luka yang sama banyaknya dengan Alexander dan Nuh, tetapi dunianya menjaganya tetap pada puncaknya. Kebodohannya adalah bahan bakar terbesar di dunia dalam pertempuran itu. Iblis surgawi baik-baik saja, tetapi Nuh telah cukup lama bersama ahlinya untuk memahami bahwa dia hanya berpura-pura. Sosok iblis-iblis tidak menunjukkan cedera apapun, namun dunianya sangat menderita. Cadangan energinya masih baik-baik saja, tapi dia tidak bisa menghasilkan teknik yang layak untuk pertempuran itu. Sedangkan untuk June, sepertinya pertarungan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Tubuhnya membawa banyak luka, tapi itu tidak lebih dari penyok dangkal yang tidak bisa menjangkau dunianya. Kondisi June masuk akal karena keunggulan bawaannya dalam pertempuran. Langit dan bumi mencoba mendiversifikasi serangan mereka, tapi June selalu bisa merasakan ketika serangan mereka membawa sesuatu yang bisa dia tolak. Apalagi tubuh June akhirnya kebal terhadap kekuatannya sendiri. Itu tidak membuatnya abadi, tapi itu meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Dia bisa membiarkan sirkuit sempurnanya menjadi liar tanpa mengkhawatirkan kondisinya. Situasinya tidak seburuk kelihatannya. Kehebatan kelompok ini telah berlipat ganda seiring dengan kebodohan, dan mereka juga mengubah diri mereka menjadi ancaman nyata bagi langit dan bumi. Masalahnya bukan hanya mereka yang melakukan hal itu. June, Noah, Divine Demon, Supreme Thief, dan Alexander mulai mencapai beberapa hasil, tetapi langit dan bumi juga menghasilkan serangan dan serangan balik yang lebih baik. Terlebih lagi, tim tersebut belum menembus kristal tersebut, sementara para penguasa memberikan kerusakan pada setiap pertukaran. Kita akan benar-benar mati dengan kecepatan seperti ini, pikir Noah sambil melihat banyak retakan di pedangnya. Baiklah, Noah melesat ke depan, dan aksinya memulai serangan gabungan lainnya. Iblis ilahi dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk terbang menuju langit dan bumi, tetapi rentetan sinar yang menusuk menyambut mereka. Kelompok itu terbang melewati rentetan serangan, tidak peduli dengan sinar yang menembus tubuh mereka. Beberapa berteleportasi, teknik lain diaktifkan, dan hasilnya menyerupai pertukaran sebelumnya. Semua ahli mendarat di langit dan bumi untuk melancarkan serangan terbaik mereka. Kali ini kamu mencuri yang salah, ejek langit dan bumi ketika pencuri tertinggi menarik tangannya dari kepala mereka. Energi tidak stabil mengamuk di telapak tangan pencuri tertinggi. Dia mencoba meluncurkannya ke bawah, namun terjadi ledakan dan memenuhi seluruh area dengan gas beracun. Ledakan tersebut membawa kekuatan yang cukup untuk mendorong para ahli lainnya menjauh,
namun langit dan bumi tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sosok kristal itu bergetar sebelum berteleportasi di samping Wilfred. Hibrida itu meninju langit dan bumi untuk mendorong dirinya menjauh, tapi lengan kirinya meledak segera setelah buku jarinya menyentuh lawannya. Langit dan bumi merentangkan tangannya melewati kekacauan berdarah yang diakibatkan oleh ledakan tersebut. Namun sebuah ancaman tiba-tiba muncul di atas mereka. Sosok kristal itu mengangkat tangannya yang bebas, dan daratan luas jatuh ke telapak tangannya. Safu dan seluruh daratan menangis serempak sambil mengerahkan semua yang mereka miliki. Serangan itu membawa kekuatan yang cukup untuk mendorong langit dan bumi menjauh dari medan perang dan membanting mereka ke langit, tapi tebasannya berhenti pada saat itu. Daratan dan Safu memiliki niat untuk menghancurkan langit dan bumi di langit, tetapi kehadiran pijakan memungkinkan Safu menghentikan serangan. Para penguasa dapat menandingi kekuatan tusukannya dengan kekuatan fisik mereka, dan suara gemuruh terdengar segera setelah mereka menutup tangan yang menekan permukaan hitam. Tindakan tersebut meluncurkan 5 sungai tajam yang mengalir melalui daratan dan mencapai titik-titik yang rusak. Retakan raksasa terbuka pada makhluk itu, dan bongkahan-bongkahan berjatuhan. Stabilitas keseluruhan struktur daratan akhirnya menyerah. Kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh penghentian langit dan bumi meluas hingga mencapai sisi lain dari makhluk itu, membelahnya menjadi 2 dan mengirimkan batu besar itu ke dalam kehampaan.